Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Ibu awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Ayo dipimpin berdoa. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, dengan berdoa nantinya kita diberi kemudahan untuk menerima pelajaran untuk hari ini, ya. Nah, setelah ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo dibimbing yang memimpin lagu Indonesia Raya, silakan maju ke depan. Anak-anak berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahmu, hiduplah negerimu, bangsamu, rakyatmu semuanya. Teguhlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Oke, baiklah anak-anak. Kenapa kita setiap mau belajar kok menyanyikan lagu nasionalis atau lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan kita? Kenapa? Untuk apa coba? Menunjukkan rasa cinta tanah air. Iya, pinter. Terus? Menunjukkan rasa apa? Nasionalis. Iya, nasionalisme kita, ya. Terus selanjutnya, hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Alhamdulillah, artinya anak-anak dalam keadaan sehat. Berangkat semua, yuk kita rapikan tempat duduknya. Oke, sekarang anak-anak lihat papan tulis, kita literasi ya. Kita baca bersama-sama. Yuk, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mencangkok, mencangkok merupakan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan. Cangkok
setiap hari mengadakan literasi kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Apa sih nak fungsi dari literasi? Kenapa kok setiap pagi disuruh membaca? Nah, apa fungsinya coba? Untuk mendapatkan informasi baru. Ya, benar sekali, untuk mendapatkan informasi baru. Terus selanjutnya untuk apa lagi? Supaya lancar membaca. Ya, benar, supaya lancar membaca. Oke, selanjutnya. Nah, itu tadi manfaat dari literasi ya. Yang pertama, memperkaya perbendaharaan kata kosakata. Yang kedua, memperluas wawasan dan memperoleh informasi baru. Mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Kemampuan interpersonal seorang akan semakin baik. Jawaban anak-anak sudah benar. Supaya lancar membaca. Terus apa lagi tadi? Mendapatkan ilmu baru atau informasi, ya kan? Nah, kalau di rumah pasti anak-anak jarang membaca. Benar nggak? Benar? Makanya setiap mau belajar disuruh apa? Membaca. Ya, itulah fungsinya dari literasi. Baik anak-anak, selanjutnya materi kita hari ini yaitu masuk ke tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita masuk ke subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Ya, oke. Nah, materi kita perkembangbiakan vegetatif buatan ya pada tumbuhan, yaitu mencangkok dan mengenten. Mengenten itu nama lainnya adalah menyambung, ya. Nah, untuk supaya kita semangat, kita tepuk PPK dulu. Ayo tepuk PPK, ya dipimpin. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat, semangat, go, semangat. Oke, setelah kita semangat, kita nyanyi bareng-bareng tentang pembelajaran IPA. Ya. Ayo kawan, kita belajar tentang vegetatif Buatan pertama
apa tadi? Vegetatif buatan atau perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan mencangkok dan mengenten atau menyambung. Nah, manfaat pelajaran yang akan kita pelajari jelas banyak ya manfaatnya. Nah, di sini yang pertama dapat menerapkan perkembangbiakan vegetatif buatan ya. pada tumbuhan dengan mencangkok dan mengenten dengan benar. Yang kedua dapat menggabungkan sifat unggul. Dari dua jenis tanaman yang berbeda. Yang ketiga dapat dijadikan ladang bisnis. Kenapa? Karena nanti anak-anak kalau sudah bisa mencangkok, mengenten ya, anak-anak nanti bisa menjual produk kalian atau proyek kalian ya. Nah, misalkan kecil-kecilan saja nanti bisa dijual ke teman sekelasnya, ya kan? Nah, atau nanti kalau sudah lulus sekolah nantinya sudah punya keahlian, buka apa? Pembibitan seperti itu manfaatnya. Oke. Nah, tahapan kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak nantinya akan mengamati video. Amati jika ada misalkan masalah itu penting silakan dicatat di buku tulisnya. Nah, setelah itu anak-anak boleh bertanya. Nah, setelah itu kita komunikasikan dan yang terakhir mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, kita bagi kelompok. Nah, itulah tahapan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mengamati video. Nah, sekarang anak-anak amati, di situ ada gambar. Anggap saja yang ini gambar ke-1 ya. Ini gambar kedua. Gambar ke-1 ini gambar apa? Pohon apa? Ukurannya? Nah, yang kedua? Kecil. Sudah berbuah belum? Sudah. Yang ini sudah berbuah? Belum ya. Nah, itu gambar pertama. Ini anggap gambar 1, gambar 2 ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ada bunga. Ya. Siapa yang tahu itu bunga apa namanya? Bunga apa? Bunga kamboja. Bunga apa ya? Bunga apa? Bunga apa? Bunga adenium. Iya, itu sama kayak mirip dengan bunga kamboja ya, namanya bunga adenium. Ya, adenium. Nah, di sini dilihat gambar ini, anggap aja gambar 3 ya. Gambar 3 ini buahnya bunganya berwarna apa? Yang ini warna-warni. Nah, jadi ini kok cuma satu warna, ini kok bisa banyak warna. Bagaimana ya caranya? Nah, sekarang anak-anak sudah mengamati. Setelah kamu mengamati gambar tersebut, apa saja yang anak-anak lihat? Coba, gambar apa saja tadi? Ayo. Pohon mangga dan bunga. Bunga. Oke. Terus, apa perbedaan gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4? Gambar 1 apa dulu? Ayo. Pohon mangga besar tidak ada buahnya. Nah, yang gambar 1 pohon mangga besar tapi belum ada buahnya. Gambar yang kedua. Pohon mangga dalam pohonnya kecil tapi sudah berbuah. Kok beda ya? Besar belum berbuah, kecil kok sudah berbuah padahal di dalam pot ya. Nah, yang gambar 3 tadi, bunga tadi. Bunga adenium warna bunganya pink. Oh, yang ketiga ya, gambar ketiga itu warnanya cuma 1 ya, warnanya pink. Terus gambar yang keempat, Bunga adenium yang berwarna-warni. oh, tidak, warnanya banyak di situ ya, ada putih, ada pink ya. Lebih dari 1 kok bisa ya? Yang ini kok padahal sejenis ya, kok satunya warnanya cuma 1 jenis, kok yang ini kok warnanya bisa warna-warni. Bagaimana ya caranya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, kira-kira menurut anak-anak bagaimana cara menentukan kok bisa jadi seperti itu? Bagaimana, dengan cara apa kira-kira?
Mencangkok. Oke, terus dengan cara apa lagi? Menyambung. Setek ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu benar nggak dengan cara disetek, benar nggak dengan cara mencangkok atau menyambung ya? Oke, kita lihat sekarang. Assalamualaikum, apa kabar anak soleh dan soleha? Ujian praktek telah tiba. Hari ini kita akan ujian praktek IPA, yaitu mencangkok. Sebelum kalian praktek mencangkok, kalian harus tahu dulu apa itu mencangkok. Mencangkok adalah teknik perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan cara mengelupas kulitnya dan membungkusnya dengan tanah. Sebelum kalian mempraktekannya, kalian harus mempersiapkan dulu alat dan bahan-bahannya. Yang pertama, pisau. Kedua, tali plastik. Ketiga, gunting. Keempat, beberapa lembar plastik. Dan yang terakhir, tanah yang telah dicampur air dan juga pupuk. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk mencangkok pohon adalah yang pertama, kupaslah kulit dahan sampai kambium. Kedua, tutupi bagian dahan yang sudah dikupas dengan tanah. Ketiga, tutupi tanah dengan plastik, lalu ikat dengan tali plastik hingga kuat. Yang keempat, berbagi plastik menggunakan gunting atau paku. Anak soleh dan soleha, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu cara mencangkok. Nah, sekarang cara mengikat atau menyambung. Oke, perhatikan. Dicatat langkah-langkahnya supaya anak-anak nantinya tidak lupa bagaimana mencangkok, menyambung, ya.
setelah menonton dan mengamati video pembelajaran, apa yang anak-anak lihat? Hah? Apa? Cara apa? Cara mencangkok dan menyambung. Oke. Masih ingatkah anak-anak langkah-langkahnya? Masih ingat. Coba kalau masih ingat tahap mencangkok yang pertama tadi. Bagaimana tahap pertama? Pohon yang ada Ya, pohon yang ada rantingnya. Yang pertama tadi apanya? Yang pertama tadi apa? Dikupas apanya? Dikupas batu. Iya, kulit batangnya. Yang kedua, dikasih apa? Tanah ya. Setelah itu ditutup ya, terus diikat dengan tali rafia. Terakhir dikasih apa? Lubang ya, supaya ada udara masuk. Maksudnya nanti pas disiram tanahnya kesiram ya, seperti itu. Nah, apa saja syarat tanaman yang dapat dipraktekkan dalam video tersebut? Tanaman apa saja coba? tanaman berkambium. Iya, berkambium, benar. Terus sejenis apa? Pohon apa yang tadi? Mangga. Terus rambutan, jambu ya, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya, nah, yang akan kita pelajari itu tadi perkembangbiakan apa? Vegetatif buatan. Nah, sedangkan kemarin kita sudah belajar yang ini generatif, sekarang kita belajar vegetatif. Vegetatif itu dibedakan menjadi dua, alami dan buatan. Nah, yang alami sudah kita pelajari, nanti antara sekarang kita belajar yang buatan. Ada mencangkok, setek, ovulasi, ya apa ini? Apa? Nggak kelihatan? Oke. Pertama di sini ada, tadi dilakukan sudah ada kan? Ada cangkok, ada setek, ovulasi, terus mengenten, ya. Nah, itu yang kita pelajari, yaitu mencangkok dan mengentennya, ya. Karena itu yang agak sulit sedikit. Nah, mencangkok itu merupakan salah satu ya. Ini salah satu cara perkembangbiakan vegetatif yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan ya. Cangkok itu adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang ya atau dahannya. Gitu. Tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman yang mempunyai batang kayu atau berkambium, artinya punya dahan dan ranting. Itu yang bisa dicangkok ya, seperti jambu, rambutan, mangga, ya, stroberi, sawo dan lain sebagainya. Banyak ya yang mempunyai apa? Dahan dan ranting dan berkambium, artinya punya batang kayu. Seperti itu ya. Tumbuhan berkambium itu apa sih? Tumbuhan yang memiliki sel meristem yang mendukung pertumbuhan besar. Nah, tanaman berkambium itu ciri utamanya adalah tumbuhan dikotil ya, yang memiliki batang berkayu dan bercabang. Sudah dijelaskan tadi, yang mempunyai dahan dan ranting, itu yang bisa dicangkok. Ini tanaman yang bisa dicangkok. Ada sawo, ya, rambutan, apalagi? Jambu, apa ini? Durian, ya, kelengkeng, jambu. Nah, itu tanaman yang bisa dicangkok. Nah, mencangkok itu jelas ada keuntungan dan ada apa? Yang namanya ada keuntungan jelas ada kerugiannya. Seperti
seperti itu. Nah, keuntungannya tumbuhan hasil cangkok tumbuhan hasil cangkok ini lebih cepat berbuah. Nah, anak-anak tadi kan melihat gambar 1 dan gambar 2 tadi kan. Nah, yang gambar 1 itu tanaman alami belum dicangkok, sudah besar tapi belum berbuah. Nah, yang gambar kedua sudah dicangkok, masih dalam pot, sudah berbuah. Nah, itulah keuntungan dari salah satu mencangkok. Yang kedua, tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sama orang yang dicangkok pohon itulah, ya kan, nggak disambungkan. Nah, jadi kalau yang dicangkok jambu ya nanti tumbuhnya jambu seperti itu, ya. Masa yang dicangkok jambu tumbuhnya sawo? Nanti gimana? Nah. Terus yang ketiga, produksi dan kualitas akan persis sama dengan tanaman induknya. Kayak aku katakan tadi, kalau tanam jambu ya tentunya jambu cangkok jambu ya nanti buahnya persis dengan induknya seperti itu ya. Yang kelima, tanaman asal cangkok bisa ditanam di tanah yang letak air tanahnya tinggi, ya. Maksudnya dia agak di dataran tinggi bisa hidup seperti itu. Selain ada keuntungan, jelas ada kerugian. Nah, kerugiannya adalah pada musim kemarau panjang tanaman tidak tahan kering karena tanaman yang dicangkok ini tidak mempunyai akar tunggal, ya. Tuh. Nah, tanaman mudah roboh bila ada angin kencang karena tidak berakar tunjang. Tuh. Terus dalam satu pohon induk hanya bisa mencangkok beberapa batang saja, sehingga berbanyak tanaman dalam jumlah besar tidak bisa dilakukan dengan cara ini, ya. Nanti induknya mati seperti itu, ya. Oke, nah ini cara mencangkok tadi, ya. Kita gambarkan seperti ini. Yang pertama kupas dahan, ya kan? Dalam video tadi, terus tutup dengan tanah humus, ya. Ketiga, bungkus dan beri lubang dengan plastik, ya. Maksudnya bungkusnya dengan plastik, lubangnya boleh dengan pisau atau gunting. Yang keempat, disiram. Jangan nggak disiram. Kalau nggak disiram nanti nggak tumbuh, ya, nggak ada akarnya. Yang kelima, ditanam dan tiap hari disiram supaya tumbuh. Nah, ini adalah tahapan mencangkok. Sekarang video yang kedua tadi mengenten atau menyambung. Nah, kata kamu tadi ada yang mengatakan mengenten itu setek. Padahal beda loh, Pak. Setek dengan menyambung itu beda. Kalau setek itu misalkan ubi kayu, ya, langsung ditanam. Itu namanya setek. Kalau menyambung atau mengenten, ya, perkembangbiakan buatan yang biasanya dilakukan pada tumbuhan sejenis, ya, sejenis buah-buahan atau ketela pohon demi mendapatkan kualitas yang baik. Misalkan mangga kueni mau disambungkan dengan Indramayu bisa, ya. Nanti dia buahnya buah Indramayu seperti itu, tapi dia masih sejenis seperti itu, sejenis mangganya maksudnya. Terus mengenten atau menyambung itu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Artinya kalau mangga ya dengan mangga, maksudnya misalkan mangga arum manis dengan Indramayu, ya, seperti itu. Terus tujuan menyambung itu menggabungkan sifat-sifat unggul, nah, dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Jadi nanti buahnya tambah manis, buahnya tambah besar seperti itu. Itu tujuan dari mengenten. Jadi harus bisa membedakan mencangkok dan mengenten. Oke. Selanjutnya tadi mencangkok juga ada keuntungan, ada kerugian. Nah, sekarang mengenten juga ada kekurangan dan keuntungan. Apa keuntungan dari mengenten? Coba dibaca. Tanaman dapat berproduksi lebih cepat. Ya,
tanaman dapat berproduksi lebih cepat, sama dengan yang digambar tadi, video tadi sudah dijelaskan ya. Nah, yang kedua, hasil produksi dapat sesuai dengan keinginan tergantung batang atas yang digunakan. Tergantung batang atas, maksudnya yang disambungkan tadi. Kalau yang disambungkan tadi kualitasnya bagus, unggul, nanti jadinya juga bagus, buahnya juga bagus seperti itu. Misalkan bunga, ya bunganya bagus. Nah, apa sih kekurangannya? Nah, pada saat mengenter, ukuran kedua batang harus sama. Nah, jadi kalau bawahnya segini, atasnya harus segini. Nah, jangan bawahnya segini, atasnya segini, nanti nggak nyambung ya. Seperti itu. Karena kambium pada kedua batang harus bertemu dengan tepan. Ya, kambium itu yang kalau dicangkok tadi, yang dalamnya tadi loh nak ya. Setelah kulitnya dikupas itu ada kambiumnya kan. Nah, itu harus pas kalau disambung ya. Jangan yang bawah besar, nanti yang atasnya kecil, jadi kambiumnya tidak nyambung. Nah, yang kedua, jenis pohon yang bisa disambung jumlahnya terbatas. Karena apa? Harus pohon yang satu keluarga. Kalau jambu ya jambu, ya. Kalau mangga ya mangga, ya. Mangga. Oke. Nah, ini cara menyambung. Tadi anak-anak sudah melihat videonya kan? Videonya sudah. Nah, ini gambarannya. Pertama, potong bagian kayu, bagian bagian batang dan tumbuhan satu, maksudnya yang bawah ya. Nah, setelah itu potong yang bagian batang dua. Setelah itu disambungkan, diikat, selesai. Tuh, ya. Nah, seperti ini prosesnya. Bagian pucuk atas, bagian pucuk bawah, jadinya seperti ini. Selesai. Dikasih plastiknya jangan dilubang ya. Jangan dilubang kalau yang mengenter. Nah, kalau mencangkok tadi harus dilubang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masalah mencangkok dan mengenter, paham semuanya? Oke, kalau paham, kita bagi kelompok, 2 kelompok. Nanti kelompok 1 LKPD-nya tentang mencangkok, yang kelompok 2 tentang mengenter. Jadi nanti kita bisa membandingkan ya. Oh, mencangkok itu seperti ini, mengenter itu seperti ini. Oke, bisa dilaksanakan? Untuk mengerjakan LKPD bisa? Nah, semangatnya mana? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, go go go, semangat. Oke. Kita LKPD-nya. Kelompok 1 mencangkok ya, kelompok mawar ya. Kita bagi 2, kita lihat nih layar dulu ya. Nah, pertama ada petunjuk dan langkah-langkahnya, silakan dibaca di situ petunjuk dan langkah-langkahnya ya. Baca, siapkan alat tulis ya. Terus tulis nama dan kelas, tulis nama kelompoknya ya. Nah, di situ baca petunjuknya. Setelah itu buka lembar berikutnya. Nah, oke. Setelah itu tulis nama kelompok. Pertama kelompok mawar, yang kedua kelompok melati ya, yang ditulis. Terus ditulis nama anggota kelompoknya di situ. Ini nama anggota kelompoknya ditulis di sini ya. Iya, kelompok melati. Mawar atau melati? Oh, mawar, yang ini mawar, yang di sini melati ya.
Oke, silakan tulis itu dulu. Tulis nama kelompoknya dulu. Nah, tulis nama kelompoknya. Oke, kalau sudah perhatikan dulu pertanyaan yang pertama di situ. Kan ada yang mencakup, ada yang menempel. Pertanyaannya sama ya di sini. Nah, berdasarkan tayangan video pembelajaran yang anak-anak lihat tadi, apa yang anak-anak pahami? Nah, tentang apa? Dua-duanya boleh. Maksudnya tentang apa tadi? Ya, tentang mencakup dan nah, misalkan seperti itu. Yang kedua, tanaman jenis apa yang bisa untuk dicangkok? Nah, tadi kan sudah Ibu contohkan banyak kan? Tanaman apa yang bisa dicangkok? Tuliskan di situ. Oke, bisa dipahami? Nah, nanti setelah selesai anak-anak presentasikan ke depan, ya, pada kelompoknya. Nanti kita diskusikan hasilnya bersama-sama. Oke, siap? Nah, dalam kerja kelompok, Ibu akan menilai kinerja dalam kerja kelompok. Oke, siap? Silakan dikerjakan. Ibu juga mau pilih menilai ya. Kan ada yang aktif, ada yang enggak. Seperti itu. Ada nilai harus kerjasama yang bagus. Ada yang baca. Ayo Roni, kerja kelompok Roni. Semua ada kriterianya ya. Dalam kelompok itu kan ada yang mau kerjasama, ada yang cuma nunggu hasilnya saja, ya kan semua ada nilainya. Nah, itu nilai semua. Kerjasama itu nggak cuma loh. Sampai selesai jangan cuma
Oke, bagian pertama sudah. Sudah. Yang pertama halaman yang depan tadi sudah. Nah, sekarang lihat bagian yang kedua, merencanakan proyek. Nah, dalam merencanakan proyek itu jelas ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan tersebut apa saja? Nah, di dalam kelompoknya ada yang mencangkok, ada yang menyambung. Kalau mencangkok alatnya apa saja? Silakan tuliskan dalam kolom alat dan bahan di sini. Nah, untuk menyambung alatnya apa saja? Silakan tuliskan di sini. Nah, setelah itu perhatikan yang D, merencanakan langkah-langkah pelaksanaan proyek. Nah, tadi kan dalam mencangkok itu ada langkah-langkahnya ya, yang kelompok melatih. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Tuliskan di sini ya. Langkah-langkah mencangkok. Nah, kelompok mawar itu kan mengenten atau menyambung. Berarti langkah-langkahnya apa? Di sini tuliskan ya. Oke? Bisa? Bisa. Silakan dikerjakan, ayo. Bagian selanjutnya. Ya, pokoknya langkah dari pertama, ya, langkahnya berurutan. Langkah-langkahnya berurutan, artinya nantinya jangan ini. Masa ditutup tanah dulu baru dikupas kan? Salah ya kan, urutan dari awal sampai selesai mencangkok ya. Ya, makanya dari awal ya. Awalnya nanti apa dulu ya. Jangan kebalik, nanti kalau kebalik nggak jadi sampok ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Nggak ada. Ntar kalau di kamu nggak ada kesulitan. Apa? Kita mau mengerjakan selanjutnya, baca-baca dulu kan bisa. Nah, itu macam proyek jadwalnya. Kira-kira nantinya berapa menit?
yang bagian 2? Oke, sekarang selanjutnya yang berikutnya. Nah, di situ menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Nantinya kan kamu pertemuan berikutnya kamu itu mau melaksanakan atau membuat proyek, yaitu yang kelompok 1 menyangkut, yang kelompok 2 menyambung. Nah, sekarang kita tentukan dulu waktunya kira-kira berapa menit. Nah, yang pertama di sini menyediakan alat dan bahan, kira-kira berapa menit sediakan alat dan bahan itu ya. Nah, tulis di sini berapa menit. Nah, terus potong kulit batang, ini yang mencangkok ya, potong kulit batang itu kira-kira berapa menit, antara 5 menit selesai kah? Nah, kalau selesai 5 menit tulis 5 menit. Nah, terus membersihkan gambium pada tanaman. Kalau membersihkan gambium tidak memerlukan waktu banyak kan, cuma membersihkan kan, mungkin bisa 2-3 menit seperti itu ya. Terus nutup bagian sayatan dengan tanah. Nah, nutupnya itu kira-kira berapa menit tuh ya. Selanjutnya bungkus sabut kelapa atau dengan plastik itu berapa menit. Jadi kamu tulis di sini waktu dari mulai pertama sampai terakhir ada berapa menit, keterangannya ditulis di sini. Misalkan jumlahnya ada 15 menit. Berarti nanti pas melaksanakan proyek itu 15 menit kira-kira selesai kok enggak. Nah, jadi anak-anak perkirakan 15 menit selesai, gampang kan, seperti itu misalkan. Iya. Yang terakhir, gambarlah hasil proyek kamu. Nah, anak-anak membayangkan hasil proyek kamu menyambung. Ini kayak apa sih menyambung? Oh, seperti itu. Nah, itu proyeknya gambar ya. Yang mencangkok berarti gambar. Mencangkok ada dahannya, ya, ada rantingnya, terus gambar mencangkok seperti itu. Oke, bisa? Nah. Itu kan sama kan dengan ini. Oke, silakan dikerjakan bagian selanjutnya. Mana tadi tanya apa? Potong bahan kedua. Potong batang pertama berapa menit. Nah, potong batang kedua, sambungkan. Silakan. Gambar proyeknya digambar. Yang mencangkok itu dari katakan tadi ada hasilnya ya. Enak nggak apa-apa. Ayo, sudah sampai ini merancang proyek.
Oke, sudah. Berikutnya. Berikutnya berarti kesimpulannya, ya. Nah, di sini apa saja kendala dalam merancang proyek? Jelas ada kendalanya kan? Apa kendalanya, tuliskan. Apa saja kekurangan dan kelebihan dalam merancang proyek? Misalkan proyek kamu yang kelompok 1 mencangkok. Jadi apa kekurangan dan kelebihan dari mencangkok tersebut? Kalau yang kelompok 2 berarti menyambung. Yang ketiga, apa yang kamu pahami tentang pembuatan proyek ini? Oke, kesimpulannya silakan ditulis di kolomnya masing-masing. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kalau sudah selesai nanti presentasikan atau bacakan di depan ya. Waktu dari pokoknya. Bacakan hasilnya ya. Sorry nanti kan bacakan. Oke, nomor
Oke, sudah selesai? Sudah? Oh, itu dikit lagi. Ayo, lanjutkan. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang yang kelompok melati ya ini ya? Kelompok melati sampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Di depan yuk, tegak sana yuk. Ya. Sini aja, sini aja. Nah, nah, yuk kerjakan. Menentukan pertanyaan mendasar. 1. Untuk memahami materi menjangkau, ayo jawab pertanyaan berikut. A. Berdasarkan tayangan video pembelajaran apa yang anak-anak pahami? Jawab. Yang kami pahami cara mencangkok dan menyambung atau mengonten. B. Tanaman jenis apa yang biasa untuk dicangkok? Jawab. Tanaman lain menyimak ya. Kambium. 1. Jambu. 2. Mangga. 3. Durian. 4. Sawo. 5. Rambutan. Oke, selanjutnya. C. Merencanakan proyek. 1. Dalam mencangkok ada bahan dan alat yang harus dipersiapkan. Sebutkan alat dan bahan untuk menyelesaikan tahap demi tahap dalam mencangkok. Alat. 1. Pisau. 2. gunting. 3. tali. 4. plastik. Bahan. 1. Tanah. 2. Air. 1. Merencanakan langkah-langkah pelaksanaan proyek. 1. Melakukan video mencangkok, pastinya ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Sebutkan langkah-langkah tersebut dari awal sampai akhir. Langkah-langkah mencangkok. 1. Kupas dahan. 2. Tutup dengan tanah humus. 3. Bungkus dan beri lubang. 4. Siram rutin. 5. Tanam. Menyusun jadwal pelaksanaan proyek. 1. Buatlah jadwal kegiatan mencangkok dari awal sampai akhir. 1. Menyediakan alat dan bahan. 2 menit. 2. Potong kulit batang. 5 menit. 3. Membersihkan kambium pada tanaman. 3 menit. 4. Tutup bagian sayatan dengan tanah. 5 menit. 5. Bungkus dengan sabut kelapa atau plastik. 3 menit. Hasil proyeknya kasih tahu kawannya. Hasil proyeknya. Nah, itu hasil proyeknya kasih tahu. Nah, itu ya. Hasil proyeknya. Oke. Yuk, selanjutnya kesimpulannya. Yuk. Kesimpulan. 1. Apa saja kendala dalam merancang proyek? 1. Sulit mencari bagian untuk dicangkok. 2.
pohon kulitnya sulit dilepas. 2. Apa saja kekurangan dan kelebihan dalam merancang proyek? Kekurangan: 1. Pohonnya cepat roboh. 2. Tanaman tidak tahan kering. Kelebihan: 1. Cepat berbuah. 2. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi. 3. Apa saja yang kamu pahami tentang membuat proyek ini? Yang kami pahami dari proyek ini bagaimana cara mencakup dengan benar dan kekurangannya serta kelebihan dari mencakup. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawannya. Oke, terima kasih. Gimana hasil proyeknya tadi? Alhamdulillah sudah bagus ya, semuanya sudah bagus. Nah, LKPD tersebut nantinya akan anak-anak gunakan di kegiatan berikutnya, karena kegiatan berikutnya adalah membuat proyek yang kelompok satu kelompok melatih mencangkok, kelompok mawar mengenten. Jadi langkah-langkah tersebut harus diingat bagaimana langkahnya kita akan membuat proyek. Ya, alhamdulillah hasilnya sudah cukup bagus. Oke, berarti selanjutnya. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, banyak yang dapat kita pahami tentunya ya. Nah, bagaimana cara mencangkok, bagaimana cara mengenten ya, atau menyambung. Nah, apa saja kira-kira tanaman yang bisa dicangkok tadi? Coba, apa saja? Tanaman apa saja? Mangga, apa lagi? Terus? Dari kegiatan yang sudah kita pelajari, kira-kira apa yang anak-anak pelajari hari ini? Anak-anak yang pahami tentang apa? Terus? Ya, mengenten ya. Mencangkok dan mengenten. Tata cara atau cara mencangkok dan mengenten. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran ini? Saya suka melihat video mencangkok dan mengenten. Yang sebelah kelompok sini suka nggak dengan videonya tadi yang ibu lihat kan? Suka. Nah, artinya pelajaran hari ini menyenangkan nggak? Menyenangkan. Oke. Kira-kira apa yang belum anak-anak pahami dari materi ini? Sejauh ini insya Allah saya paham. Sebelah sini paham belum? Alhamdulillah. Oke, LKPD-nya silakan dikumpul di sini. LKPD-nya bawa sini, ayo. Nah, ini untuk bahan selanjutnya ya. Nah, sini. Oke. Oke, dari materi hari ini jelas ada, misalkan ada yang belum paham, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, ayo silakan. Ayo, mau tanya apa? Apakah boleh mencangkok pada batang yang sudah tua? Nah, tepuk tangan dulu buat temannya. Ayo, tidak berani bertanya. Kawannya ada yang mau jawab katanya. Seperti ini pertanyaannya, apakah boleh mencangkok pada batang yang sudah tua? Ayo, kawannya ada yang bisa jawab? Oke, kalau nggak ada yang bisa jawab, ibu yang jawab. Kalau mencangkok, usahakan jangan di batang yang sudah tua, batang yang masih muda, ya. Paham sih ini? Oke, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan untuk hari berikutnya. Sekarang boleh berkemas. Yuk, silakan kemas-kemas. Oke, berkemas. Setelah sudah berkemas, dipimpin berdoa. Berdoa mau pulang ya. Berdoa dulu. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, Ibu Ayuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Salim dulu dari sini. Sambil sholawatan nggak apa-apa. Masuk mulai.